Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan teori uses and gratification. Sebenarnya apa sih teori use and gratification ini? Teori ini menjelaskan tentang sifat khalayak yang aktif dalam mengonsumsi media sehingga mereka dapat selektif dalam memilah-milah pesan media yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiensi. Pada intinya, teori ini sebenarnya adalah pemilihan media pada khalayak sebenarnya berdasarkan pada kebutuhan, keinginan, motif, dan juga kepuasan. Pada dasarnya, komunikasi, terutama media massa, tidak begitu berpengaruh terhadap khalayak. Pada teori ini juga beranggapan bahwa khalayak lebih aktif dan juga selektif dalam memilih media sehingga terdapat adanya motif-motif menggunakan media dan juga kepuasan terhadap motif-motif tersebut. Apa sih yang menjadi latar belakang teori use and gratification ini? Dimulai pada tahun 1940-an, Herta Herzog dipandang sebagai orang pertama yang mengawali riset use and gratification. Ia mencoba mengelompokkan berbagai alasan mengapa orang memilih mengonsumsi surat kabar daripada radio. Herta Herzog mempelajari peran, keinginan, dan kebutuhan audiens terhadap pilihan media. Hal ini menyebabkan para sarjana dan juga ahli komunikasi beralih fokus dari kajian media beralih ke kajian audiens media. Namun, penelitian yang sistematik dalam rangka perkembangan teori use and gratification dilakukan pada dekade 1960-an sampai 1970-an. Pada dekade ini, penelitian yang berkaitan dengan penggunaan teori ini lebih memfokuskan pada identifikasi variabel-variabel psikologis dan sosial yang diperkirakan sebagai prekursor dalam perbedaan pola konsumsi media massa. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori use and gratification ini pertama kali digunakan oleh Elihu Katz untuk reaksi terhadap tuduhan yang dilakukan oleh Bernard Berelson bahwa komunikasi tampaknya telah mati. Menurutnya, penelitian sebelumnya menjawab pertanyaan atas apakah apakah yang dilakukan media terhadap masyarakat, bukan menjawab pertanyaan atas apakah yang dilakukan masyarakat terhadap media. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang melatar belakangi adanya teori use and gratification ini? Ada Elihu Katz, ada J. Blumler, and Mikhail Gurevich. Nah, ketiga tokoh tadi mengemukakan asumsi dasar teori use and gratification. Yang pertama, khalayak memiliki peran aktif, artinya khalayak bebas memilih dan menentukan isi program-program media. Perilaku komunikasi khalayak mengacu pada target dan tujuan yang dicapai berdasarkan motivasi, tujuan, dan juga kebutuhan personal lainnya. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Artinya, khalayak bebas menyeleksi isi program-program media yang terbaik untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, ketika ingin hiburan, kita menonton film komedi. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Artinya, media akan bersaing dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Contoh yang dapat kita ambil sebagai pemuas kebutuhan tanpa media adalah olahraga, menari, dan menyanyi. Tujuan memilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak atau audiens. Audiens secara sadar memilih media yang digunakannya. Yang kelima, pencegahan signifikansi nilai. Kulturasi pertimbangan nilai mengenai signifikansi
kultural, media massa harus segera dicegah. Program media harus bersifat global karena banyak ditangkap oleh halayak yang beragam. Kesimpulan yang kita dapat dari teori use and gratification ini adalah teori ini digunakan pada tahun 1970-an oleh Elihu Katz dan halayak bersifat aktif, artinya bebas memilih dan menentukan isi media massa untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan juga teori ini mengandung teori limited effect, artinya setiap eh, khalayak memiliki persepsi yang berbeda sehingga efek yang diterimanya secara tidak langsung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.